Selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang haid yang teratur ya. Ini merupakan video pelengkap untuk teman-teman yang sebenarnya ingin hamil tetapi nggak tahu apakah haidnya teratur atau tidak teratur ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan selalu tahu bahwa haid yang teratur itu datang tiap bulan, tapi terkadang ada yang maju beberapa hari lalu mundur beberapa hari. Nah ini udah bingung ya, karena yang taunya itu hanya cuma tiap bulan dapat. Nah akan tetapi haid ini kita juga mau yang sehat ya, bukan hanya yang teratur. Jadi yang bagusnya tuh kayak apa ya. Nah di sini sebenarnya ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai frekuensi. Frekuensi haid ini itu harus muncul antara hari ke-24 sampai hari ke-38. Kalau misalnya teman-teman haid tanggal 1, ini tanggal 1 ya, gampangnya dia karena ditambah itu ya, masih di dalam 30 hari. Berarti tanggal 25, teman-teman sudah harus haid lagi. Ya. Ingat, kalau tanggal 1 teman-teman haid itu siklusnya adalah, memang dulu ngomongnya, teman-teman tahunya dari haid ketemu haid, dihitunglah ujung ke ujung ya. Tetapi haid yang muncul selanjutnya itu sudah tidak termasuk. Jadi kalau tanggal 1 mulai, tanggal 25 itu mulai lagi ya, itu artinya siklus haid kita dari tanggal 1 sampai tanggal 24. Begitu juga kalau misalnya tanggal 1 mulai, tanggal 28 mulai, ada lagi, berarti tanggal 1 sampai tanggal 27 ya. Nah jadi kalau misalnya siklus haid teman-teman merasa, oh tanggal 1 muncul sampai tanggal 24 muncul lagi, masih normal, itu sebenarnya sudah di bawah, udah nggak masuk. Jadi batasan ini juga teman-teman mesti ngerti, haid ketemu haid itu bukan berarti satu siklus. Haid sampai 1 hari sebelum haid yang muncul, itulah siklusnya. Karena haid yang baru, yang hari pertama haid lagi, itu sudah siklus yang kedepannya, bukan yang sekarang. Itu mesti teman-teman ingat. Yang kedua adalah mengenai variasi. Variasi ini artinya haid itu kan teman-teman kan bukan robot yang tanggal 1 itu harus haid atau tanggal 27 harus haid. Pasti ada maju, pasti ada mundur ya. Ini teman-teman itu ada variasi normalnya. Variasi normalnya adalah sekitar 7 sampai 9 hari paling lama. Memang bicaranya 7 sampai 9 hari. Jadi kalau teman-teman dapat setiap bulan haid ya, misalnya kalau setiap bulan selalu haid ya, misalnya berarti kan 30 hari tuh kalau tiap bulan haid ya. Variasinya adalah seminggu, antara yang terpendek sampai yang terpanjang. Nah di sini banyak yang teman-teman suka salah adalah, saya tanggal 30 pernah dok, lalu juga sebelumnya saya pernah tanggal seminggu maju 30 tanggal 23 misalnya 24 lah misalnya, karena kalau misalnya di bawah 23 kan teman-teman udah nggak bagus itu ya. Jadi 24 hari. Nah lalu misalnya 30 nambah lagi 37 berarti. Nah jadi sebenarnya 7 hari ini sampai 9 hari itu bukan seperti yang teman-teman suka bilang, misalnya oh dok siklus yang normal berapa? 28 hari begitu kan ya, plus minus 7 hari. Kalau dulu kan begitu banyak yang ngomong, tapi nggak gitu ya. Sekarang itu adalah 24 sampai 38. Variasinya itu dari ujung yang paling pendek sampai yang paling panjang itu adalah 7 sampai 9 hari. Itu yang teman-teman mesti ingat. Jadi bukannya kalau sekarang saya biasanya tanggal 30 hari ya 30 hari plus minus 7 hari, enggak gitu ya. Itu berarti kan 2 minggu, seminggu di depan, seminggu di belakang. Berarti 2 minggu itu sangat nggak bagus ya. Meskipun sebenarnya range-nya masih dalam range variasi yang normal. Misalnya teman-teman dapat 31 hari, maju 31 dikurang 7 berapa? 24 ya kan. 31 ditambah 7 berapa? 38. Jadi 24 sampai 38 hari itu enggak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman haidnya tanggal 30 hari gitu kan ya, yang maju 2 hari masih oke, mundur 2 hari masih oke. Jadi di depan 2 hari, di belakang 2 hari masih dalam range di antara 7 seminggu itu 7 sampai 9 hari, maksimum 9 hari ya, antara yang paling pendek dan yang paling panjang. Makanya di sini teman-teman harus tahu haid yang terpendeknya itu siklusnya berapa lama,
siklus yang terpanjang itu berapa lama. Itu disitulah kita tahu variasinya normal atau tidak. Karena banyak juga di sini teman-teman yang dok haid saya 30 hari misalnya, suka maju seminggu, normal nggak? Kalau 30 hari dikurang 7 kan 23. Nah, disinilah yang menjadi permasalahan. 23 ini sudah tidak termasuk frekuensi yang normal. Karena ini lebih cepat. Ini pasti ada sesuatu. Begitu juga kalau misalnya melebihi 38 hari. Pasti ada sesuatu kalau di belakang. Lalu yang ketiga mengenai haid menstruasi. Berapa lama kita haid menstruasi? Itu adalah paling lama 8 hari. Tidak ada batasan yang menyebutkan bahwa haid 2 hari itu atau 3 hari itu tidak normal. Memang disebutkan di bawah 4 hari haidnya memendek jumlahnya, tetapi bukan berarti tidak normal. Jadi kalau misalnya teman-teman haidnya dulu 5 hari, sekarang lalu menjadi 2 hari atau 3 hari misalnya, pasti kan ada habis haid flek-flek, nggak mungkin langsung hilang begitu. Itu termasuk masih normal. Ya, ingat. Lalu yang keempat adalah jumlah haid. Jumlah haidnya ini maksimum adalah 80 mili. Taunya dari mana 80 mili? Tinggal ngecek teman-teman, nanti dipakai apa. Kalau 80 mili dari gelas aqua itu dituang aja ke softtek ya gitu. Lebih dari itu tidak normal, tidak sehat, pasti ada sesuatu. Apakah ya kalau cuma tipis-tipis 90 yang mungkin tutup-tutup mata lah ya, tetapi kalau haid itu kan either normal atau jelek sama sekali, maksudnya begitu. Kalau banyak ya banyak sekali, nggak ada itu istilah ragu-ragu gitu, ini kayaknya kok nggak nih gitu. Lagi pula untuk mengetahuinya ini haidnya banyak atau tidak, itu paling gampang parameternya adalah teman-teman sendiri yang tahu. Karena kebanyakan yang datang itu, dok haid saya ini lebih banyak dari biasanya, saya nggak tahu ini berapa mili, pokoknya lebih banyak. Pasti kan begitu. Nah sekarang banyak sekali yang menanyakan, dok haid saya 2 hari apakah normal atau tidak ya, tetapi haid saya tiap bulan dapat dok. Nah dari tiap bulan ini teman-teman sudah tahu dapat, berarti haidnya itu bagus. Lalu juga variasinya ya namanya tiap bulan kan selalu dapat ya, mungkin teratur, bisa aja maju 2 hari, bisa aja mundur 2 hari, yang jelas dapat tiap bulan. Itu merupakan suatu hal yang bagus. Yang dipermasalahkan kan 2 harinya ini. Nah selain itu juga teman-teman mesti ingat ada satu parameter lagi, yaitu jumlah haidnya. Kalau misalnya, dok saya kok cuma 2 hari tapi haid pertama saya banyak dok, habislah sekitar 2-3 pembalut, tapi ya kalau dihitung-hitung ya ada sih dok sekitar 30-40 mili misalnya gitu. Hari kedua udah tinggal flek-flek, itu kan masih dalam batas normal ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai haid 2 hari ini, banyak sekali yang menanyakan apakah normal atau tidak. Jawabannya itu normal kalau misalnya teman-teman perhatikan yang lain-lain, maksudnya parameter tadi, jumlahnya, tiap bulannya dapat atau enggak gitu. Itu teman-teman tenang aja kalau tiap bulan masih dapat. Nah memang sebenarnya kita hanya mengomongkan haid yang teratur. Jadi kalau bicara haid yang teratur itu yang munculnya setiap 24 sampai 38 hari. Tetapi teman-teman mesti tahu variasinya, yaitu adalah seminggu, yang terpendek dan yang terpanjang. Ingat, teman-teman mesti ingat sampai di situ ya. Selama teman-teman masih begitu, normal. Sedikit saya tambahkan mengenai jumlah ya. Jadi meskipun teman-teman di sini haid saya normal, tetapi jumlahnya ternyata banyak. Wah pokoknya banyak dok, bisa melebihi jadi 100, 150 begitu, karena setiap kali dapat begitu dan memanjang. Haid itu kan paling lama tadi saya bilang berapa, 8 hari ya. Kalau di atas itu artinya memanjang, ada permasalahan di sini. Apalagi jumlahnya juga banyak, misalnya melebihi 80 mili. Ini pasti ada sesuatu. Nah, jadi di sini kalau teman-teman memperhatikan ada sesuatu yang di luar itu ya, apalagi teman-teman menyadari sendiri bahwa ini haid saya lebih banyak dari biasanya dan lebih panjang dari biasanya, itu teman-teman harus segera ngecek yang dengan batasan yang tadi saya sebut misalnya gitu kan. Ini pasti ada sesuatu, misalnya mungkin ada miom. Itulah yang biasanya menyebabkan haid itu menjadi banyak dan memanjang, ataupun ada adenomiosis, apalagi banyak dan memanjang dan sakit juga macam itu. Pastikan semuanya di sini tuh teman-teman benar, semuanya itu dalam parameter yang bagus ya.
Ini video tambahan, semoga teman-teman semua bisa hamil, nanti kita ngomongin lagi di video selanjutnya. Akhir kata, saya Dr. Fenas yang mengucapkan terima kasih.